Wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melanjutkan keterangan mustahadz fil nifas, jadwal muqtada fil haid, mubtadi'ah fil nifas. Perempuan yang pernah mengalami haid dan pertama kali mengalami nifas serta darahnya satu warna, ghairul mumayyizah. Si contoh pernah ada dalam jadwal 6 Antadul ayam, antadul haid, al-bayan khamsatu ayam, garisnya 1-5. Kotak yang kedua, muburun nifas sittina yauman waddamu ala launi wahid. Muburun nifas utai oleh ngelewati nifas sittina ing swidak apani yauman tinani. Wadamu hale utawi gete iku ala launi wahid. Iku yuraddu dan balikan. Muburun nifas iku oleh melewati nifas sitina ing swida apani yauman dinani. Wadamu hale utawi gete iku ala launi wahid. Al-bayan yuraddu nifasuha ilal majjah wa tuhruha wa haiduha ilal adah. Jadi perempuan yang pernah mengalami haid, adahnya 5 hari 5 malam. Di pernah haid adah 5 hari 5 malam. Jadwal muqtada fil haid, mubtadi'ah fil nifas, adahnya 5 hari 5 malam, suci 25. Jadi pernah haid 5 hari 5 malam, suci 25. Kemudian perempuan di sini mengalami istihadah di dalam nifas. Darah nifas melebihi 60 hari 60 malam. Pada tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah nifas sampai hari ke-9 1 jam 1 siang. Ketika darah mencapai 60 hari 60 malam, berarti pada hari ke-6 1 jam 1 siang. Perempuan di sini wajib mandi. Sebelum mandi supaya menghitung dulu mengenai hukum. Karena pertama kali mengeluarkan darah nifas dan darahnya satu warna, maka nifasnya dikembalikan kepada majjah. Saya mengambil hukum nifas 1 jam. Tanggal 1 jam 1 siang sampai jam 2. Tanggal 1 jam 1 siang sampai jam 2 siang, darah termasuk darah nifas. Setelah mengambil hukum nifas supaya mengambil hukum suci di dalam haid. Ada haid 5 hari 5 malam, sucinya 25. Berarti dari tanggal 2 jam 1 siang sampai 26 jam 2 siang ini masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum suci, mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. 26 ditambah 5 sama dengan 35. Tambah 5 sama dengan 34. Jam 2 siang. Dari 26 jam 2 sampai 34 termasuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci 25. Berarti 34 ditambah 25 sama dengan 59. 59 jam 2 ini masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum istihadah, supaya mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. 59
59 tambah 5 sama dengan 64 jam 2 siang. 59 sampai 64 jam 2 termasuk hukum haid. Berarti mandi kalau ketika darah mencapai masa 60 hari 60 malam mandi, berarti pada hari ke-6 1 jam 1 siang mandi, maka mandinya tidak sah karena 61 masuk pada hukum haid. Mandinya kapan? Mandinya pada hari 64 jam 2 siang mandi. Keramas suci dari nifas. Suci dari nifas. Kemudian dari 64 jam 2 ini sampai 91. Setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci 25. Berarti sampai hari ke 89. Hari 8 dari hari 64 jam 2 sampai hari ke 89 masuk hukum istihadah. Orang istihadah wajib sholat. Jadi wajib sholat. Kemudian darah keluar sampai hari ke-91 jam 1 siang. Darah yang keluar dari 89 sampai 91 masuk hukum haid. Habisnya darah keramas. Habisnya darah wajib keramas. Berarti masalah jadwal muqtada fil haid mubtadi'ah fil nifas, ada haidnya 5 hari 5 malam suci 25. Pertama, sedangkan darah mustada nifas, darah nifas melebihi 60 hari 60 malam, yakni dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke-91 jam 1 siang. Sedangkan mandi nifasnya pada hari ke-64 jam 2 siang. Apabila pada hari ke-61 jam 1 siang mandi, maka mandinya tidak sah karena masuk pada hukum haid. Berarti mandinya gimana? Harus diulangi. Harus diulangi pada hari ke-64 jam 2 siang. Darah yang dihukumi tanggal 1 jam 1 siang sampai jam 2. Tanggal 1 jam 1 siang sampai nih tanggal 1 jam 2 1 jam masuk hukum nifas. Setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum suci, suci dikembalikan kepada adat. Sucinya 25 hari. Mengambil hukum suci. Berarti 1 tambah 25 sama dengan 26. Darah yang keluar dari tanggal 1 jam 2 sampai 26 jam 2 masuk hukum istihadah, niki kodok sholat. Setelah mengambil hukum suci, mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. 26 tambah 5, 26 tambah 5 26 tambah 5 sama dengan 31. Keliru ini. Ini saya ulangi. Ini ada keliruan. Saya ulangi lagi dari depan masalah hukum. Jadi setelah mengambil hukum haid 5 hari 5 malam, 26 tambah 5 sama dengan 31. Keliru berarti. Sampai 31 jam 2 siang. Ini berarti ini jam 2 siang masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci lagi 25. Ini salah. Yang pertama salah. Saya ulangi lagi.
Dari hari ke-26 jam 2 sampai 31 jam 1-2 siang masuk hukum haid. Kemudian 31 ditambah lagi 25. Setelah mengambil haid 5 hari 5 malam, mengambil hukum suci 25 hari 25 malam. Berarti sampai hari ke-56. Hari ke-56 jam 2 ini masuk hukum istihad. Masuk hukum istihad. Istihad itu berarti qada sholat karena belum sholat. Setelah mengambil hukum suci 25, mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. Ini mandinya keliru. Dari 5.56 jam 2 siang mengambil hukum haid 5 hari 5 malam sama dengan 61 jam 2, ini keliru, sampai 61 jam 2 siang. Mandinya bukan 64 tapi 61 jam 2. Berarti pada hari, kalau mandi hari ke-61 jam 1 mandinya tidak sah. Yang sah mandi pada jam 2 siang. Niki masuk hukum haid. Masuk hukum haid. Niki hukum haid di sini. Setelah mengambil hukum haid dari 61 jam 2 supaya mengambil hukum istihadah 25 hari. 61 tambah 25 sama dengan 86. Sama dengan 86 jam 2 siang. Ini masuk hukum istihadah. Dari 861 jam 2 sampai 86 wajib sholat. Kemudian darah berhenti pada hari ke-91 jam 1 siang. Dari 816 sampai 91 masuk hukum haid, habisnya darah wajib kamas. Jadi saya ralat yang contoh yang pertama. Jadi hukum yang pertama, jadi pernah jadwal muqtada fil haid, muqtadi'ah fin nifas. Perempuan yang pernah mengalami haid dan pertama kali nifas, ada haidnya 5 hari 5 malam suci 25. Di cara mengambil hukum, pertama hukum nifasnya yuraddu nifasuha ilal majjah. Nifas dikembalikan kepada lebih sedikitnya nifas majjah. Berarti saya mengambil majjah itu 1 jam. Jadi darah yang keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai jam 2, tanggal 1 jam 2 siang masuk hukum nifas. Tanggal 1 jam 2 siang sampai dengan tanggal 26 jam 2 masuk hukum istihadah. Dari setelah mengambil hukum suci 25 supaya mengambil hukum haid 5 hari 5 malam. 26 tambah 5 sama dengan 31 jam 2. Jadi darah dari tanggal 1 jam 2 sampai 26 jam 2 masuk hukum istihadah. Dari 26 sampai 31 jam 2 masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid 5, dari 31 jam 2 sampai hari ke-56 jam 2 termasuk hukum istihadah. Dari 56 jam 2 sampai 61 jam 2 masuk hukum haid.
Jadi mandi pada hari ke-61 mandinya bukan jam 1, tapi mandi nifasnya yang sah pada jam 2 siang. Ini mandinya. Setelah mandi kemudian wajib sholat. Di sini dari 56 sampai 61 jam 2 masuk hukum haid. Dari 61 sampai 86 mengambil hukum suci. Berarti 61 jam 2 sampai 86 jam 2 hukum istihadah, orang istihadah wajib sholat. Dari 86 sampai 91 masuk hukum haid, wajib mandi. Habisnya darah hari ke-91 jam 1 wajib mandi. Dari hukum istihadah tanggal 1 jam 2 sampai 26 qadha sholat. Kemudian dari 31 sampai 56 juga qadha sholat. Sedangkan dari 61 jam 2 sampai 86 wajib sholat. Karena di sini mandi nifasnya pada hari ke-61 jam 2. Niki masalah hukum jadwal muqtada fil haid mubtadi'ah fil nifas. Ini apabila adanya satu kali atau bisa sekarang adanya satu kali. Bagaimana kalau adanya bukan satu kali? Adanya saya mengambil 3 kali. Nah, kalau adanya 3 kali namanya ada mutikro belum tikro. Kalau ada sudah 3 kali berarti hukum haid dan sucinya itu melihat. Hukum haidnya melihat. Saya tetap jadwal muqtada fil haid mubtadi'ah fil nifas, tapi adanya 3 kali. Saya mengambil hukum ada haid 5, 6, 7. Kalau di dalam kitab, contoh di kitab, kalau haidnya 5 suci 25, haid 6 suci 24, haid 7 suci 23. Jadi saya contohkan ada yang 3 kali. 3, 2, 5 sama, yang penting adanya tidak sama, tidak tikro. Ini saya hapus. Pernah haid 3 kali. Haid 5 suci 25, haid 6 suci 24, haid 7 suci 23. Jadi setelah mengalami haid 3 kali, kemudian mengalami istihadah fin nifas. Istihadah fin nifas, darah nifas keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai pada hari ke-91. Jadwal muqtada fil haid mubtadi'ah fil nifas ghairul mumayyizah, darahnya satu warna tapi ada haidnya selama 3 kali. Ada 5, 6, 7 ini belum tikro. Berarti lihat, perempuan ini ingat tidak kepada pengadatan yang terakhir atau lupa? Kalau ingat kepada pengadatan yang terakhir, maka adanya mengambil yang terakhir, yakni haid 7 suci 23. Apabila lupa kepada pengadatan yang terakhir, maka hukum haidnya dikembalikan kepada adah yang lebih sedikit, yakni 5 hari 5 malam suci 25. Jadi kalau lupa kepada yang terakhir, hukumnya sama dengan tadi. Saya contohkan yang ingat kepada yang terakhir. Jadi saya pernah haid 3 kali. Kemudian mengeluarkan darah nifas sampai 91. Maka ketika darah mencapai
atau melebihi masa 60 hari 60 malam wajib mandi nifas. Dilihat dulu, ini hari ke-61 jam 1 siang. Apakah hari 61 jam 1 siang ini nanti masuk hukum suci atau masuk hukum haid? Pertama, karena pertama kali nifas, maka hukum nifasnya dikembalikan kepada lebih sedikitnya nifas. Saya ngambil 1 jam. Jadi darah dari tanggal 1 jam 1 sampai jam 2 ini masuk jam 1 siang, tanggal 1 jam 1 siang sampai tanggal jam 2 siang masuk hukum nifas. Ingat adahnya 3 kali dan ingat kepada adah yang terakhir. Setelah mengambil hukum nifas supaya mengambil hukum suci, adah terakhir 7 haidnya 7 hari 7 malam, sucinya 23. Berarti setelah mengambil hukum nifas, mengambil hukum suci 23. 1 tambah 23 sama dengan 25. Jam 2 siang. Dari tanggal 1 jam 2 sampai tanggal 25 jam 2 masuk hukum istihadah. Jam 2 siang. Setelah mengambil hukum suci 23 supaya mengambil, nanti 23 bukan 24 ini. 23 berarti 24. 1 tambah 2 24. Jadi dari tanggal 1 jam 2 sampai tanggal 24 jam 2 masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum suci atau istihadah 23 supaya mengambil hukum haid 7 hari 7 malam. 24 ditambah 7 sama dengan 31. Sampai 31 jam 2 siang. Darah yang keluar dari 24 sampai 31 masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid 7 hari 7 malam supaya mengambil hukum suci 23. Berarti 31 tambah 7 hari sama dengan 38. Dari tanggal 31 sampai hari ke-38 jam 2 masuk hukum istihadah. Dari 31 jam 2 sampai 38 jam 2. Saya ulangi. Dulu ya. Ini sudah mengambil hukum haid. Setelah mengambil hukum haid, saya ulangi, dari 24 mengambil hukum haid 7 hari, 24 sampai 31 masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci 23. Mengambil hukum suci 23. Berarti 31 tambah 23 sama dengan 54. 31 tambah 23 sama dengan 54 jam 2 siang. Jadi dari 31 sampai 54 jam 2 masuk hukum istihadah. Orang istihadah wajib syahri qadha. 1 jam 2 sampai 24 juga sholatnya qadha. Setelah mengambil hukum suci 23
supaya mengambil hukum haid 7 hari 7 malam. 54 tambah 7 sama dengan 61. Dari 54 jam 2 jam 2 siang mengambil hukum haid 7 hari sampai 61 jam 2. Berarti mandi nifasnya pada hari ke-61 jam 2 siang keramas. Ini masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci 23. 61 tambah 23 sama dengan 84. 61 tambah 23 sama dengan 84. Darah yang keluar dari 61 jam 2 sampai hari ke-84 jam 2 masuk hukum istihadah. Jadi dari 61 jam 2 wajib sholat. Ini wajib sholat. Kemudian darah yang keluar dari 84 sampai 84 mengambil hukum haid 7 hari. 84 tambah 7 sama dengan 91. 84 tambah 7 sama dengan 9. Ini darah sampai jam 1. Jadi darah yang keluar dari 84 sampai 91 jam 1 siang masuk hukum haid. Habisnya darah wajib mandi. Habisnya darah ini wajib mandi. Ini kalau darah berhenti sampai pada hari ke-91. Nah sekarang kalau melebihi 91, ingat ini pada hari 61 jam 2 mandinya ini bukan mandi haid, mandinya mandi nifas, bukan mandi haid, mandi nifas. Cuma darah yang keluar dari 54 sampai 61 masuk hukum haid. Tapi ingat, mandinya di sini mandi hari ke-61 jam 2, mandi suci dari nifas. Cuma hukumnya darahnya dihukumi haid, bukan masuk mandi haid. Ini mandi suci dari nifas. Ya, sekarang di sini hukum haid, ini mandinya bukan mandi haid. Ini masalah istihadah fin nifas. Pada hari ke-61 sampai 84 wajib, sholatnya wajib. Masuk hukum istihadah. Jadi darah dari tanggal 1 jam 1 sampai jam 2, tanggal 1 jam 2 masuk hukum nifas. Dari tanggal 1 jam 2 sampai tanggal 24 jam 2 masuk hukum istihadah. Dari 24 sampai 31 jam 2 masuk hukum haid. Masuk hukum haid. Dari 31 haidnya dikembalikan pada pengadatan yang terakhir karena ingat kepada yang terakhir. Dari 31 tambah 24, 23 sama dengan 54. Darah yang keluar dari 31 sampai 54 jam 2 masuk hukum istihadah. Karena belum sholat, sholatnya wajib diqadha. Darah yang keluar dari 54 jam 2 sampai 61 jam 2 termasuk hukum haid. Karena mengambil hukum haid 7 hari 7 malam, mengambil hukum suci 23. Jadi pada hari ke-61 jam 2 siang mandi nifasnya.
Dan nanti setelah mandi nifas ini masuk hukum haid. Dari 54 sampai 61 termasuk hukum haid. Maka ini setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci lagi 23. 61 tambah 23 sama dengan 84. Darah yang keluar dari 61 jam 2 sampai 84 jam 2 masuk hukum suci atau istihadah. Jadi orang istihadah wajib sholat. Kemudian di sini karena habisnya darah 91 jam 1 siang, habisnya darah langsung wajib keramas. Jadi saya contohkan yang darah sampai 91. Kalau darahnya melebihi dari 91 bagaimana? Saya contohkan lebih sampai hari ke 100. Saya contohkan di sini, seumpama melebihi hari 91. Ini nanti mandinya tidak sama seperti ini. Ini saya hapus yang ini. Adanya tetap 3 kali. Dan ingat kepada pengadatan yang terakhir. Darah berhenti bukan pada hari ke-90. Saya contohkan sampai hari ke-120. Saya coba. Dari hari tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah nifas, berhentinya sampai hari ke-120 jam 1 siang. Ini jadwal muqtadafin haid, muqtadi'afin nifas, dan darahnya satu warna. Hukum nifasnya dikembalikan kepada majah. Darah yang keluar dari tanggal 1 jam 1 sampai jam 2 siang masuk hukum nifas. Nah, adanya yang terakhir haid 7 hari, suci 23. Karena adanya 3 kali, adah ini termasuk adah haidnya belum tikror. Dan ingat kepada pengadatan yang terakhir, maka hukum haid dan sucinya dikembalikan kepada pengadatan yang terakhir. Jadi mengambil hukum suci atau istihadah 23. 1 tambah 23 sama dengan 24 jam 2 siang. Tanggal 1 jam 2 siang sampai 24 masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum suci, mengambil hukum haid 7 hari 7 malam. 24 tambah 7 sama dengan 31. Dari 24 sampai 31 jam 2 siang masuk hukum haid. Ini masuk hukum haid. Setelah mengambil hukum haid 7 hari 7 malam, mengambil hukum suci 23. 31 ditambah 7 sama dengan ditambah 23 ya, karena ini hukum haid. Setelah mengambil hukum haid, mengambil hukum suci 23. Berarti 31 ditambah 23 sama dengan 54, sama dengan 54 jam 2 siang. Darah yang keluar dari 31 sampai 54 jam 2, tanggal 31 jam 2 sampai 54 jam 2 termasuk darah istihadah. Darah yang keluar dari 54 setelah mengambil hukum haid, hukum istihadah, mengambil hukum haid 7 hari 7 malam, berarti 54 ditambah 7
54 ditambah 7 sama dengan 61. Sampai 61 jam 2 siang. Darah yang keluar dari 54 jam 2 sampai dengan 61 jam 2, 54 jam 2 sampai ini masuk hukum haid. Keramas suci dari nifasnya pada hari ke-61 jam 2. Setelah mengambil hukum haid 7 hari 7 malam, mengambil hukum istihadah, ingat ada 7 suci 23, berarti 61 ditambah 23, 61 tambah 23 sama dengan 84. Jadi dari 61 sampai 84 jam 2 siang masuk hukum istihadah. Setelah mengambil hukum istihadah, mengambil hukum haid, ada haid 7 hari 7 malam, berarti 84 ditambah 7 sama dengan 91. Dari 84 jam 2 sampai 91 jam 2 masuk hukum haid. Tapi pada hari ke-91 jam 2 tidak boleh mandi dari haid. Kenapa? Edornya bukan 30. Edornya berapa? Edornya 90. Nah, haid 5 suci 25, haid 6 suci 24, haid 7 suci 23. Kumpulkan. Ini dor bagi orang yang adanya tidak sama, jumlahkan. Dor bagi orang yang adanya tidak sama adalah jumlahnya beberapa bulan yang mengandung yang mengandung haid dan suci, berarti dornya berapa? 90 hari. Jadi pada hari ke-91 jam 2 dari 84 sampai 91 jam 2 masuk hukum haid, tapi tidak boleh mandi karena masih masuk dor awal. Dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam, berarti menghitung 15 hari 15 malam dari 84 ditambah 84 ditambah 15 sama dengan 99. 84 tambah 15 sama dengan 99 jam 2. Jadi mandi haid, suci dari haid pada hari ke-99 jam 2 siang. Setelah mandi wajib sholat. Sekarang gini, hukum haidnya dari mana? Hukum haidnya dari 84 sampai 91 jam 2. Tapi mandinya pada hari 99 jam 2. Setelah mengambil hukum haid 7 hari 7 malam supaya mengambil suci 23. Suci dari mana? Hitungannya dari 91 jam 2. Karena hukum haidnya dari 84 sampai 91 jam 2. Mengambil hukum suci 23. 23 berarti sampai berapa? Sampai 191 tambah 23 sama dengan 114. Di sini darah keluar sampai 121. Berarti darah yang keluar dari 91 tambah 23 sama dengan 114.
114 di sini. Dari sini nih. Dari 91 sampai 114 jam 2 siang. Darah yang keluar dari 91 sampai 114 jam 2 masuk hukum istihadah. Nah, orang istihadah wajib sholat. Sedangkan darah dari 91 jam 2 belum sholat sampai hari ke-99, berarti sholatnya qadha. 91 sampai 99 sholatnya di qadha sholat. Dari 99 sampai 114 wajib sholat. Kemudian pada hari ke 114 jam 2 mengambil hukum haid sebanyak 7 hari 7 malam. Berarti 114. Kemudian niki hukum istiadah mengambil hukum haid 7 hari 7 malam. 114 sama ditambah 7 sama dengan 121, tapi darah habisnya jam 1 siang. 120. Mau sambil 120 ya sudah apa-apa. Sampai hari ke 120 jam 1 siang. Berarti dari 114 sampai 20 ini tidak sampai 7 hari, tapi 6 enggak masalah. Mandi habisnya darah pada hari ke 120 wajib keramas karena darah sudah berhenti. Ini kalau berhentinya sampai 120. Kalau lebih, kalau berapa hari ini keluar dari nifas sampai 1 tahun, ya sama lihat mengambil dur awal 3 kali 3 bulan. Jadi mandi selama haid, ini masuk haid pertama, ini masih kedua, haidnya 3 kali. Haid kedua masuk dur awal, haid ketiga juga masuk dur awal. Ini sulit sekali. Ini cara mandinya yang agak sulit. Di sini. Jadi mandi pada hari ke, saya ulangi, kalau mengeluarkan darah nifas melebihi 60 hari, darah nifas keluarnya sampai 120 jam 1 siang. Darah nifas keluar dari tanggal 1 jam 1 siang sampai hari ke 120 jam 1 siang. Ini caranya. Adanya 3 kali dan ingat kepada yang terakhir. Di nifasnya tanggal 1 jam 1 sampai jam 2. Dari tanggal 1 jam 2 mengambil hukum istihadah 23, mengambil hukum haid 7 hari. Kemudian mengambil hukum istihadah lagi, mengambil hukum istiadah 23, mengambil hukum haid 7 hari, mengambil hukum suci lagi istiadah lagi 23, mengambil hukum haid lagi 7 hari, mengambil hukum suci lagi 23, mengambil hukum haid 7 hari. Nah ini dari 7 di sini, dari 984 jam 2 sampai 91 jam 2 masuk hukum haid, tapi pada hari ke-91 jam 2 tidak boleh mandi. Mandinya menunggu darah mencapai 15 hari 15 malam dari 84. Berarti 84 tambah 14 tambah 15 sama dengan 99. Sama dengan 99. Jadi mandinya bukan pada hari ke-91 tapi pada hari ke-99.
mandi. Setelah mandi wajib sholat. Mengambil hukum istiadah dari mana? Bukan dari 99. Mengambil hukum istiadah dari 91. 91 sampai 114 masuk hukum istihadah. Orang istihadah wajib. Dari 91 sampai 99 belum sholat karena belum mandi suci dari haid. Maka dari 91 sampai 99 sholatnya qadha. Dari 99 jam 2 sampai 114 jam 2 wajib sholat. Setelah mengambil hukum suci 23, mengambil hukum haid lagi 7 hari. Nah, dari 114 sampai 20 tidak ada 7 hari karena berhubung darahnya berhentinya pada hari ke 120 jam 1 langsung wajib mandi, jangan menunggu 15. Jadi hari ke-14 sampai 21 masuk hukum haid. Nah setelah ini pernah haid 3 kali. Nah nanti setelah seperti ini, mengalami istiadah seperti ini, sama dicatat semua ini. Berarti pengadatan 3 kali, pengadatan 5, 6, 7 ini sudah tidak dipakai. Nanti kalau mengalami istiadah setelah mengalami istiadah fil nifas darahnya sampai 120, kemudian sampai mengalami haid setelah suci dari nifas seperti ini, sudah saya suci dari 21, suci dapat 20 hari. Berarti suci dari 120 jam 1 siang. Ketika suci mendapat 20 hari, berarti pada hari ke 140 darah keluar lagi. Nah, darah yang dari 21 sampai 20 itu jaraknya sudah lama, sudah 20 hari. Dan nanti kalau 20 ini sudah ada dipakai. Nah gini aja. Setelah berarti di sini sabar aja. Jadi setelah suci 20, jadi keluar darah lagi. Nah keluar darah suci 20, berarti pada hari ke 140 darah keluar, itu masuk darah haid. Keluarnya berapa hari? Keluarnya cuma 5 hari 5 malam. Ada itu harus dicatat. Karena nanti setelah mengalami haid 5 hari, kok mengalami istiadah lagi? Istidahnya nggak seperti ini lagi sudah. Ada 5, 6, 7 sudah dipakai istiadah yang sini. Nah nanti ternyata setelah mengalami istiadah, mengalami haid 1 kali. Setelah haid 1 kali suci. Dan berapa saya haid dari suci ini? Suci dapat 20 hari dari masalah istiadah fil nifas. Saya keluar darah 5 hari 5 malam, sucinya 20. Kemudian setelah itu saya itu haid lagi. Nah itu istiadah lagi. Adanya tidak dipakai. Ada yang ini tidak dipakai istiadah yang kedua. Tapi istiadah yang kedua mengambil ada setelah istihadah fil nifas. Jadi masalah ini memang agak sangat sulit. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Karena mempelajari masalah haid, masalah nifas, bagi orang perempuan hukumnya fardu ain. Setiap orang perempuan wajib. Kenapa? Bagi perempuan wajib. Ini termasuk ilmul hal. Tolabul ilmi, bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang laki-laki dan orang perempuan. Yang wajib itu ilmu apa? Ilmul hal, ilmu yang akan kita hadapi. Orang perempuan mengalami haid dan nifas, wiladah, maka mempelajari masalah haid bagi orang perempuan hukumnya fardu ain. Dari pentingnya masalah haid dan nifas,
Sehingga bagi perempuan yang sudah berumah tangga kemudian mengalami istiadah, suaminya tidak tahu masalah hukum ini, maka bagi perempuan tersebut wajib keluar untuk bertanya hukum tadi. Bagaimana kalau tidak dapat izin dari suami? Apakah boleh perempuan tadi keluar rumah? Boleh, kecuali suami yang mau bertanya kepada kiai untuk masalah hukum haid. Kalau tidak, suami tidak punya hak untuk melarang istri keluar rumah. Jadi sekalipun istri mau keluar rumah untuk bertanya masalah haid tanpa izin suami, hukumnya tidak dosa. Ini masalah haid dan nifas, dari pentingnya hukumnya. Ini hukum fardu ain. Jadi bagi orang perempuan supaya benar-benar memahami masalah ini, kita sebelum mengalami istiadah seperti nggak ada masalah, tapi ketika mengalami istiadah nantinya kalau tidak tahu hukum, seharusnya wajib mandi tidak mandi, belum mandi tidak boleh mandi, mandi akhirnya sholatnya tidak sah, sholat tidak sah sama dengan belum sholat. Dari kami akhir sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.